Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 225, 3 cara, memang khas teknik super dari keterampilan gerakan, ujar Luo Xiu ketika meluncur dari angkasa. Setelah menggunakan keterampilan gerakan naga terbang, meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan teleportasi kuantum, tapi banyak penguasa bela diri yang kecepatannya tidak sebagus Luo Xiu. Jika dia mengaktifkan sayap roh lagi, maka kecepatannya akan meningkat jauh. Dalam sekejap mata, dia bisa melewati jarak 700 meter. Namun, sayap roh adalah pusaka formasi ini tidak boleh digunakan seenaknya. Jika dilihat dan dikenali, takutnya itu akan membuat para pangeran bela diri tergoda. Begitu mereka menyambar, maka dirinya akan sulit mempertahankannya. Aroma obat yang begitu kuat. Tiba-tiba, hidung Luo Xiu sedikit bergetar. Sebagai seorang ahli pemurnian pil, dia sangat sensitif terhadap aroma ramuan spiritual. Dia juga bisa mencium ramuan spiritual yang berasal dari puluhan mil. Dari aroma ini, Luo Xiu bisa yakin bahwa yang memancarkan aroma ini adalah ramuan spiritual tingkat ke-6. Apalagi, dari aromanya ramuan spiritual ini lebih dari satu. Luo Xiu segera pergi dan menuju ke arah asal aroma ramuan itu. Luo Xiu tidak tahu bagaimana cara mendapatkan gelar di alam rahasia tingkatan raja. Alam rahasia tingkatan raja dibuka setiap 100 tahun sekali. Situasi di dalamnya akan berbeda-beda dan cara untuk mendapatkan gelarnya juga berbeda. Dalam catatan sejarah, ada 3 cara untuk mendapatkan gelar. Salah satu caranya adalah bersaing dan bertarung, yaitu membiarkan banyak raja bela diri yang memasuki alam rahasia tingkatan raja saling bertarung. Semakin banyak lawan yang mereka bunuh, semakin tinggi peringkatnya dan akhirnya mereka bisa mendapatkan gelar. Cara lain adalah dengan menguji. Tempat uji akan muncul di alam rahasia tingkatan raja. Semakin baik hasil yang didapat, semakin tinggi peringkatnya. Cara ketiga adalah dengan merebut harta karun itu. 10 harta akan muncul di alam rahasia tingkatan raja. Siapapun yang bisa mendapatkan salah satu harta akan dapat menempati posisi 10 besar raja bela diri. Selain gelar, ada banyak harta di alam rahasia tingkatan raja yang sulit ditemukan di dunia luar. Bahkan jika mereka tidak bisa merebut gelar, raja bela diri lainnya akan bisa mendapatkan banyak harta dan mendapatkan peningkatan yang pesat. Sejauh ini, bagaimana cara gelar itu didapatkan masih belum diketahui. Apalagi alam rahasia tingkatan raja sudah dibuka setahun lamanya. Luo Xiu juga tidak terburu-buru. Setengah jam kemudian, Luo Xiu menemukan kebun obat di lembah gunung. Sejumlah ramuan spiritual yang memesona tumbuh di lembah ini. Semua energi vitalitas langit dan bumi di sekitar lembah ini terkumpul, membuat daerah ini tampak agak sepi. Daerah ini sudah menyerap dan memelihara energi vitalitas langit dan bumi selama bertahun-tahun. Ramuan spiritualnya telah lama matang dan memancarkan aroma yang menarik Luo Xiu. Ini adalah hal yang langka. Ini bisa digunakan untuk menyempurnakan pil kekuatan iblis banteng tingkat 7. Ada buah jahat, ramuan spiritual tingkat ke-6. Dengan memakan sebiji ini, kultivasi seseorang bisa meningkat sebesar 10 tahun. Kalau disempurnakan menjadi pil jahat, akan mendapatkan kultivasi energi vitalitas langit dan bumi sebesar 30 tahun. Ketika Luo Xiu melihat ramuan spiritual ini, matanya langsung berbinar. Dia memperkirakan kemampuan penyempurnaan pilnya saat ini. Ramuan spiritual tingkat ke-6 sudah bisa menghasilkan pil. Mungkin ramuan spiritual tingkat ke-7 bisa meningkatkan kultivasinya. Ramuan roh tingkat 7 sangat sulit ditemukan di dunia luar. Umumnya, begitu ramuan itu muncul, ramuan itu akan direbut oleh pangeran bela diri. Luo Xiu tidak menyangka ternyata ramuan spiritual ini bisa muncul di alam rahasia tingkatan raja. Namun, yang paling banyak ditemukan adalah ramuan spiritual peringkat ke-5. Pil peringkat ke-5 tidak sebagus peringkat ke-6. Tetapi, kalau dalam jumlah banyak, pil itu bisa meningkatkan kultivasi dengan cukup pesat. Luo Xiu menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan penglihatan kehidupan dan menemukan ada aura kultivator seni bela diri lain di dekatnya. Dia menggosok tangannya seperti seorang penjudi gila yang sedang memasuki kasino, lalu berkata, "Ada begitu banyak ramuan spiritual, ini semua milikku. Kapan lagi aku bisa mendapatkan kesempatan secara cuma-cuma? Tidak ada formasi di lembah,
Tetapi untuk mencegah orang lain menemukan tempat ini, Luo Xiu mengeluarkan bendera Viantin kecil dan mendirikan formasi besar di sekitarnya untuk melindungi dan menyembunyikan aura tempat ini. Sementara, aku berkultivasi dulu. Selain tanaman ramuan spiritual, di lembah tersebut juga ada banyak pohon yang menjulang tinggi. Luo Xiu memotong beberapa pohon dengan pedangnya dan membangun rumah kayu. Setelah itu, ramuan spiritual di lembah tersapu oleh Luo Xiu. Dia bergumam, Longming akan sangat menyesal karena tidak bisa kemari. Dengan jumlah ramuan spiritual di sini, akan sangat mudah bagiku untuk mendapatkan dan mengembalikan pil permurnian esensi pada Longming. Sebelum penyempurnaan, Luo Xiu memeriksa lagi formasi di sekitarnya. Tidak banyak formasi yang dia susun, hanya ada 4 jenis formasi. Formasi pertama tentu adalah formasi penyembunyian dan pelindung yang diperlukan. Kemudian ada formasi peringatan. Begitu seseorang menyentuhnya, formasi akan mengeluarkan peringatan kepada Luo Xiu. Formasi yang selanjutnya adalah formasi pertahanan. Bahkan jika sekelompok Raja Bela Diri menemukan tempat ini dan ingin memecahkan formasi pertahanan tingkatan ke-6, itu tidak akan mudah. Di luaran, formasi seperti ini harus dimiliki. Dengan begini, Luo Xiu bisa berkultivasi kapan saja, di mana saja, tanpa mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Di rumah kayu, Luo Xiu melihat batu vitalitas di cincin penyimpanannya. Masih ada puluhan ribu batu vitalitas peringkat menengah dan hanya ada lebih dari 300 batu vitalitas peringkat tinggi yang tersisa. Batu vitalitas itu bisa digunakan untuk membangun formasi dan setidaknya bisa bertahan selama 2 bulan. Miskin sekali. Setelah keluar dari alam rahasia tingkatan raja kali ini, aku harus mengambil beberapa barang untuk dijual agar bisa menggantinya dengan batu vitalitas, gumam Luo Xiu. Meskipun efek kultivasi dengan batu vitalitas tidak sebaik pil, pemurnian pil juga tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari ramuan spiritual. Selain itu, dari berbagai aspek, kultivasi akan membutuhkan sejumlah besar pengeluaran. Semakin banyak batu vitalitas, tentu saja akan semakin baik dan sangat diperlukan. Pertama-tama, Luo Xiu menggunakan waktu setengah bulan untuk menyempurnakan semua ramuan spiritual yang bisa dia gunakan menjadi pil. Setelah itu, proses selanjutnya adalah menelan pil dengan gila-gilaan. Setelah kekuatan obat pil meleleh di dalam tubuh, cakram dunia hidup dan mati akan beroperasi sendiri. Kekuatan obat yang agung diubah menjadi vital sejati, terkumpul ke dalam bidang eliksir dan kemudian disempurnakan menjadi vital sejati. Hari-hari selama berkultivasi terasa membosankan. Luo Xiu tidak tahu di luar sudah berlalu berapa lama, hingga akhirnya dia mengulurkan tangan dan menyentuh ruang kosong dan pil yang diletakkan di sampingnya semuanya telah dihabiskan olehnya. Baru level kedua tingkatan raja, Luo Xiu perlahan membuka matanya dan segera mengamati kultivasinya. Dia mendapati bahwa dirinya hanya meningkat ke alam kecil. Jika sudah mencapai Raja Bela Diri biasa, setelah meminum begitu banyak pil, tidak akan menjadi masalah bagi Luo Xiu untuk berkultivasi ke tingkat ke-9 Raja Bela Diri. Namun, dirinya hanya mencapai tingkat alam kecil. Mungkinkah ada masalah dengan cakram dunia hidup dan mati? Alis Luo Xiu berkerut. Kecepatan kultivasi sebelumnya selalu sangat cepat, tapi sekarang tiba-tiba menjadi melambat dan membuatnya sulit untuk beradaptasi. Luo Xiu menutup matanya lagi. Diagram hukum asal-usul ketiga dari cakram dunia hidup dan mati muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengerti mengapa kecepatan kultivasinya melambat. Alasan pertama adalah, setelah memahami hukum asal-usul kedua secara menyeluruh, dia telah memahami jurus pemurnian tubuh. Selama proses kultivasi, beberapa vital sejati yang disempurnakan akan berubah menjadi tubuh fisiknya. Akibatnya, vital sejati yang dia gunakan untuk meningkatkan kultivasinya akan menyusut banyak. Alasan kedua, setelah budidayanya mencapai tingkatan raja, akan lebih sulit untuk meningkatkan budidayanya daripada di masa lalu. Alasan ketiga, karena tingkat vital sejati hidup dan mati kental dan terlalu tinggi, dia perlu mengonsumsi sejumlah besar vital sejati. Sebagai contoh paling sederhana, tingkatan raja biasanya perlu mengonsumsi 10 batu vitalitas peringkat menengah. Jika Luo Xiu ingin mempersingkat vital sejati hidup dan mati, dia harus mengonsumsi 1000 batu vitalitas peringkat menengah. Dengan begitu, perbedaannya hampir mencapai 100 kali lipat. Menurut Luo Xiu, perbedaannya tidak hanya 100 kali, tetapi bahkan lebih. Tentu saja, meskipun semua alasan ini membatasi kecepatan basis kultivasinya, kekuatannya di ranah yang sama jauh lebih baik dari seni bela diri biasa. Misalnya, kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat kedua tingkatan raja. Luo Xiu merasa, bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia juga bisa membunuh tingkat ke-8 Raja Bela Diri. Jika Luo Xiu mendesak keterampilan transformasi misterius untuk berubah, dia akan mampu membunuh tingkat ke-9 tingkatan raja. Bahkan jika dia bertarung melawan tingkat pertama penguasa bela diri, dia mungkin juga bisa melawan 1 atau 2 di antaranya.
Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat di alam kecil. Tingkat ketiga dan tingkat keempat tingkatan raja adalah hal yang berbeda. Kalau basis kultivasiku mencapai tingkat keempat tingkatan raja, kekuatanku akan berubah. Mungkin aku bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa bela diri. Luo Xiu diam-diam mengambil keputusan. Kali ini, alam rahasia tingkatan raja adalah kesempatan baginya. Dia harus meningkatkan kekuatannya di sini sebanyak mungkin. Dibandingkan dengan waktu 1 tahun untuk pembukaan alam rahasia tingkatan raja, pengasingan Luo Xiu selama 1 bulan tidak termasuk lama. Dia menemukan lembah, tempat yang banyak ditumbuhi ramuan spiritual. Orang lain yang memasuki alam rahasia tingkatan raja juga menemukan peluang mereka sendiri dan kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Saat ini, cara untuk mendapatkan gelar belum dia temukan. Segala macam harta yang muncul menyebabkan banyak raja bela diri dari berbagai kekuatan untuk bertarung dan saling merebut. Pada saat yang sama, krisis mengerikan juga muncul di alam rahasia tingkatan raja. Ancaman terbesar muncul, yaitu binatang iblis. Ini adalah ujian dari alam rahasia tingkatan raja. Jika seseorang ingin menonjol di antara ribuan ahli raja bela diri, orang itu harus melalui banyak ujian. Di dalam alam rahasia tingkatan raja, ada sungai deras dan ada jembatan yang menghubungkan dengan seberang. Di tepi jembatan, ada 3 raja bela diri dengan kultivasi tingkat ke-9 yang membawa sekumpulan orang untuk menghentikan seorang pria dan wanita. Pria itu adalah raja bela diri yang memiliki basis kultivasi level ke-7, sedangkan wanita itu memiliki tingkat ke-6 raja bela diri. Orang-orang yang menghentikan mereka semua mengenakan gaun panjang berwarna merah darah dengan raut wajah aneh. Apa maksud kalian semua? Aku Lu Suijing, murid dari Tanah Suci Kegelapan di wilayah selatan. Aku punya 100.000 batu vitalitas energi peringkat menengah di sini. Tolong hormati aku. Pria dengan tingkat ke-7 kultivasi tingkatan raja melihat ekspresi yang tidak mengenakan di wajah orang-orang ini, jadi dia menangkupkan tinjunya sambil berbicara dengan suara keras. Biasanya ketika orang lain tahu bahwa dia begitu bijaksana dan merupakan keturunan dari Tanah Suci, mereka tidak akan mempermalukannya. 100.000 peringkat menengah, kamu kira kita pengemis? Tinggalkan pedang pertempuranmu, cincin penyimpanan dan wanita ini, lalu pergilah. Pria yang berbicara adalah seorang pria gagah berpakaian merah darah. Dia menatap wanita di samping Lu Suijing dengan sembrono. Saat Lu Suijing mendengar kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Kalian semua keterlaluan, berani-beraninya mengganggu orang dari Tanah Suci Kegelapan sepertiku. Apakah Tanah Suci Kegelapan luar biasa? Kami bahkan tidak memerhatikan asal-usulmu, kata pria gagah itu dengan jijik. Terlalu banyak omong kosong, bunuh dia dan tinggalkan wanita itu untuk dimainkan oleh saudara-saudara kita, kata seorang pria dengan tingkat kultivasi tingkat ke-9 tingkatan raja dengan wajah aneh. Kamu dari Tanah Suci Bulan Darah wilayah barat, wajah Lu Suijing tiba-tiba berubah dan tampak buruk. Semua orang tahu, di 4 wilayah alam Samudra Bintang, Tanah Suci Bulan Darah di wilayah barat melatih cara pembunuhan. Setiap orang yang keluar dari Tanah Suci Bulan Darah adalah iblis pembunuh yang bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Dirinya sedang menyinggung sekelompok pembunuh yang bisa membunuh tanpa mengedipkan mata itu. Apa gunanya semua ini?